Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan tentang interaksi gen. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Jajang Supriyatna selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Pemulihan Tanaman yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan survei yang telah kami lakukan. Kelompok 3 beranggotakan 6 orang, yaitu ada Ripni Marwiah, Salman Maulana, Sopiani Sopian, Wina Juwita Febriani, Makfira Putri Nur Astuti, dan juga Titian Lismaya. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh saudari Sopiani Sopian. Jadi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang pertama itu ada dasar teori. Sumber daya genetik merupakan modal utama dalam kegiatan pemeliharaan tanaman untuk pembentukan kultivar unggul baru. Koleksi plasma nutfah sebagai sumber daya genetik merupakan bagian penting dalam pemeliharaan tanaman, karena dari koleksi tersebut akan diperoleh keragaman genetik yang diperlukan sebagai bahan persilangan atau seleksi dalam perbaikan potensi genetik tanaman. Koleksi plasma nutfah biasanya berasal dari hasil eksplorasi, introduksi, hasil program pemeliharaan maupun dari pertukaran sumber genetik. Koleksi plasma nutfah dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan varietas-varietas lokal dalam negeri ataupun introduksi dari luar negeri. Pemanfaatan plasma nutfah baru dapat dilakukan apabila tersedia informasi yang cukup untuk sifat-sifat yang diperlukan, dengan melakukan karakterisasi sifat morfologi dan agronomi. Plasma nutfah dapat diklasifikasikan menjadi plasma nutfah elit, plasma nutfah yang telah dikembangkan, ladrakes, tanaman liar ataupun gulma, dan stok genetik. Sedangkan plasma nutfah sebagai variasi genetik bagi pemulia dikelompokkan menjadi tanaman yang sudah mengalami domestikasi, tanaman belum mengalami domestikasi, dan tanaman dari spesies atau genus yang berbeda. Untuk yang selanjutnya ada tujuan praktikum. Yang pertama, mampu melaksanakan eksplorasi sumber daya genetik. Yang kedua, mampu mengidentifikasi keragaman sumber daya genetik. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan potensi atau keunggulan sumber daya genetik. Komoditas bawang, bawang putih yaitu Allium sativum L, bawang merah yaitu Allium cepa L, var agregatum, bawang bombay kuning Allium cepa L, dan bawang putih tunggal Allium sativum L solo garlic. Bawang putih Allium sativum L, ciri komoditasnya panjangnya 3,35 cm, diameternya 12 cm, rasa kuat dan pedas, warnanya putih tulang, bentuk hampir bulat, aroma agak menyengat, asal komunitas dari Garut, Jawa Barat. Berikutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu bawang merah atau Allium cepa L varietas agregatum. Ciri komoditasnya dari panjangnya yaitu 3 cm, diameternya 2 cm, rasanya kuat, warnanya ungu, bentuknya bulat lonjong, aromanya menyengat, asal komoditasnya dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang ketiga yaitu selanjutnya bawang bombay kuning atau Allium cepa L. Dari ciri komoditasnya yaitu panjangnya 7 cm, diameternya 15 cm, rasanya kuat, warnanya coklat kemasan, bentuknya bulat besar, aromanya menyengat, asal komoditasnya dari Garut, Jawa Barat. Selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ada bawang putih tunggal atau Allium sativum L solo garlic. Untuk ciri komoditasnya, panjangnya 3-4 cm, diameternya 5 cm, rasa kuat dan pedas, warnanya putih, bentuknya bulat agak lonjong, aromanya menyekat. Untuk asal komoditasnya dari Garut, Jawa Barat. Kemudian ada potensi bawang putih. Bawang putih atau Allium sativum L merupakan salah satu jenis dari komoditas hortikula yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai pelengkap bumbu. Sebagai pelengkap bumbu masak, perkembangan permintaan bawang putih di Indonesia semakin meningkat
seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Perkembangan ekonomi dan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan gizi, bawang putih dapat digunakan sebagai obat anti jamur dan bakteri, serta dapat menurunkan kadar kolesterol dan mencegah pembekuan darah. Tanaman bawang putih yang dibudidayakan di Indonesia kebanyakan ditanam pada dataran tinggi. Oleh karena itu, luas area pertanaman dan produksi bawang putih masih sangat terbatas. Di samping itu, keberagaman genetik bawang putih sangat sempit karena termasuk tanaman yang diperbanyak secara vegetatif. Kemudian ada potensi bawang merah. Bawang merah atau Allium septae termasuk jenis tanaman semusim, berumur pendek dan berbentuk rumpun. Tinggi tanaman berkisar 15-25 cm, berbatang semu, berakar serabut pendek yang berkembang di sekitar permukaan tanah dan perakarannya yang dangkal, sehingga bawang merah tidak tahan terhadap kekeringan. Daun berwarna hijau berbentuk bulat, memanjang seperti pipa dan bagian ujungnya meruncing. Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggul yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara insentif. Komoditas sayur ini termasuk ke dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta bahan obat tradisional. Selanjutnya, potensi bawang bombay kuning. Bawang bombay pada praktikum eksplorasi sumber daya genetik ini berasal dari Garut. Bawang bombay merupakan ternate tegak yang memiliki akar serabut. Sistem perakaran tidak terlalu panjang atau tidak terlalu menembus tanah sampai ke dalam, yaitu hanya berkisar 10 cm. Sedangkan untuk daunnya berbentuk seperti pipa, agak pipih, dan hampir menyerupai bentuk daun bawang merah, namun lebih besar. Ekstrak umbi bawang bombay mengandung senyawa fenolik, flavonoid, quinone, saponin, tanin, steroid, dan triterpenoid. Maka dari itu, senyawa yang terkandung dalam bawang bombay dapat menjadi alternatif dalam pemanfaatan bawang bombay sebagai bahan suplemen antioksida alami. Potensi bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal merupakan varietas bawang putih yang terbentuk tidak sengaja karena lingkungan penanaman yang tidak cocok. Umbi dari tanaman ini tidak menempel dengan biji bawang lainnya. Bawang putih tunggal memiliki bentuk bulat dan warna jauh lebih putih daripada bawang putih biasa. Bawang jenis ini bukan merupakan varietas baru, melainkan kultivar. Kultivar merupakan tanaman yang mengalami modifikasi akibat pengaruh lingkungan, tanaman yang tidak cocok. Hal ini juga disebabkan karena gagalnya pembentukan tunas utama di tajuk dan menekan pembentukan tunas-tunas bakal siung. Daun yang biasanya membungkus siung-siung hanya mampu membungkus umbi utuh, sehingga kulit umbi utuh menjadi tebal daripada kulit luar umbi yang bersiung. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan pada praktikum ini yaitu kami melakukan eksplorasi sumber daya genetik yaitu pada komunitas bawang. Kelompok kami menemukan beberapa varietas dan bawang putih tunggal atau varietas bawang, diantaranya itu ada bawang putih, bawang merah, bawang bombay kuning, dan juga bawang putih tunggal atau yang biasa disebut bawang lanang. Nah, setelah diamati dari ciri komoditasnya, ternyata masing-masing varietas bawang tersebut memiliki keunggulannya masing-masing dan juga potensi dari beberapa varietas bawang tersebut berbeda dari permintaan masyarakat untuk dikembangkan secara luas. Nah, dari survei yang sudah dilakukan juga, 3 dari bawang itu berasal dari Garut, Jawa Barat. Tetapi untuk varietas bawang merah itu berasal dari Tasikmalaya, daerah Jawa Barat. Baik, sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.